kami undang yang terhormat Dr. Anwar Santoso. Beliau terlibat banyak di POM. Beliau seorang dokter konsultan jantung sekaligus akademisi, sekaligus peneliti, sangat komplit dan terhormat bagi di Surabaya. Beliau berkenan untuk hadir dan sharing informasi mengenai vaksin, perjalanan vaksin dari awal sampai mendapat emergency otorisasi. Silakan Dr. Anwar Santoso. Rasanya tanpa kurikulum vitae pun sudah kenal semua. Mohon menampilkan kurikulum vitae langsung Dr. Anwar Santoso. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana sebagai Ketua ID Cabang Surabaya. Jadi kehormatan ini untuk sharing dengan teman-teman ID di Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya. Bisa kelihatan apa namanya? Kelihatan. Jadi saya ingin declare dulu posisi saya adalah sebagai tim ahli dari Komnas Penilai Obat dan Produk Biologi dari Badan POM Indonesia ya. Jadi Badan POM suatu regulatory agency yang memang ditugaskan mendapatkan mandat dari pemerintah dan negara untuk melakukan semacam registrasi dan melakukan semacam tata kelola tentang registrasi dan peredaran serta juga nanti monitoring dalam pengertian pharmacovigilance semua produk obat dan biologi yang beredar di suatu negara. Dan Badan POM ini, saya bukan pegawai Badan POM terus terang, jadi saya hanya tim ahli, mungkin beberapa tim ahli juga diambil dari beberapa akademisi atau dari beberapa organisasi profesi ya. Baik. Keilmuan, ada investasi tentang teknologi di sana ya. Jadi ini adalah merupakan bagian perkembangan peradaban kita sebetulnya tentang discovery daripada vaksin ya. Sama seperti discovery dari obat. Perjalanan ini akan masuk ke dalam satu negara dan akan mendapatkan emergency use authorization. Banyak orang yang belum paham dengan istilah EUA ya, karena ini memang hanya berlaku pada saat pandemik ya, jadi bukan suatu registrasi izin edar seperti biasa. Ini adalah latar belakang bahwa kalau kita melihat seluruh dunia bahwa pandemi COVID ini terus akan berlangsung terus ya, terutama pada negara-negara di mana yang tidak mau atau tidak mampu untuk melakukan kebijakan public health secara strong, secara kuat ya. Indonesia mungkin bisa dikategorikan sebagai salah satu negara dengan banyak pertimbangan seharusnya. Kenapa tidak sejak awal menerapkan tentang public health measures yang sangat ketat ya. Kemudian kita akan menghadapi new normal dan tentunya vaksin menjadi salah satu tumpuannya. Tapi bukan satu-satunya, tapi salah satu tumpuannya. Dan kemudian perkembangan vaksin seperti diterangkan oleh Dr. Gatot tadi dan kemudian Dr. Nadia tadi, bahwa ini adalah karena adanya perkembangan yang sangat eksplosif dari pemahaman tentang basic science ya. Pemahaman kita, kemudian kemajuan teknologi dan sebagainya, dan riset tentunya di situ. Dan kemudian tetap bagaimanapun juga ada vaksin yang tersedia, maka tetap di dalam pertimbangan EUA tergantung mutlak kepada syarat-syarat daripada uji klinik yang diterapkan pada vaksin ini. Saya kira merupakan suatu standar global yang harus kita sepakati bersama di negara ini. Saya akan mulai dari suatu studi, ini menarik studi ini, tentang acceptance atau penerimaan tentang vaksin di Southeast Asia. Kenapa diambil satu Asia dan kemudian bagiannya adalah Indonesia? Mungkin ada satu Asian value yang berbeda gitu, antara orang Indonesia mungkin dengan orang Kaukasian. Tapi menarik ini, studi ini, jadi di antara 1.360 responden, itu pada awalnya dia 93% dia mau divaksinasi, tapi dengan syarat bahwa vaksin tersebut efektif 95%. Nah, saya tidak tahu di dalam survei ini, apakah para responden 1.300 tersebut paham tidak definisi vaksin efikasi ya, tentang angka 95% itu. Jadi saya kira ini menarik ini. Tetapi, bila ketika nantinya bahwa vaksin efikasi turun menjadi 67%, turun menjadi 50%, maka penerimaannya turun menjadi 67%. Jadi artinya di sini dari analisis pada 1.360 orang ini dilakukan multivariate regression analysis dengan logistik dengan logistik regression analysis, maka satu-satunya faktor yang mempengaruhi penerimaan itu adalah efektivitas
atau efekasi daripada vaksin. Ya, ini salah satu, ini di negara kita, di Indonesia ini. Kemudian bagaimana di daerah Cina? Menarik lagi nih di Cina, bahwa ada beberapa alasan tetapi yang signifikan bahwa mereka seperti adalah mereka percaya tidak bahwa vaksin ini diperlukan. Ternyata hampir 72% tidak percaya bahwa vaksin itu diperlukan. Ini adalah survei di masyarakat ya tentunya, masyarakat adalah masyarakat umum. Kemudian yang mengatakan bahwa dia curiga tentang efektivitas atau safety itu adalah sekitar 70%. Tapi yang signifikan adalah mereka tidak percaya. Kenapa begitu sulitnya kepercayaan masyarakat itu tentang adopsi terhadap konsep vaksin pada COVID-19? Ini menarik untuk dikaji, padahal sebelum sejarah vaksin ini, kita sudah mendapatkan banyak hal, informasi, bahkan pengalaman kita masih waktu di Puskesmas, vaksinasi itu merupakan program pemerintah sebetulnya. Mari kita lihat data ini. Apa kira-kira ada disebut sebagai vaksin hesitancy? Ada semacam keraguan-raguan daripada vaksinasi yang dikaitkan dengan COVID-19. Ada beberapa poin. Pertama adalah heuristic thinking. Jadi pemikiran-pemikiran untuk mencari sendiri sebetulnya bukti vaksin efikasi. Tetapi bahayanya heuristic thinking ini bila tidak dipandu oleh pemahaman yang benar dan jelas tentang apa itu uji klinik, tentang apa itu adalah vaksin efikasi, tentang apa itu relative risk dan attack rate, maka dia akan bisa mengambil kesimpulan yang tidak tepat gitu ya. Kemudian ada cerita tentang sukses dari vaksinasi, cacar, polio dan sebagainya. Mereka mempunyai kesimpulan tersendiri, wah kalau gitu nggak perlu divaksinasi. Kemudian ada vaksinasi yang kita tahu mereka dibuat mungkin bukan berdasarkan live attenuated atau inactivated vaksin, tapi merupakan rekayasa daripada biologi molekuler, rekombinan gitu ya, mRNA atau DNA, maka mereka sedikit ragu-ragu dengan itu. Tetapi juga ada istilahnya adalah sifat daripada produk biologis maupun farmaseutikal, serta mereka juga ada memperhatikan kepada adanya insipien. Ya. Jadi kita tahu bahwa ada allium hidroksida, tapi juga ada insipien yang lain sebagai pelarut seperti diterangkan oleh Dr. Gadot tadi. Yang tidak kalah pentingnya adalah public confidence. Ini semua akan membuat vaksin hesitancy. Mungkin ini bisa kita didiskusikan nanti bagaimana Kementerian Kesehatan sekarang melakukan upaya untuk mitigasi tentang vaksin hesitancy. Meskipun kita tahu tadi Dr. Nadia menyatakan ada tentang hoaxbusters, ya. Itu salah satu upaya yang saya kira cukup kita apresiasi ya sebagai satu upaya yang terstruktur. Ini sudah dikatakan oleh Dr. Gadot ya bahwa dengan perkembangan basic science maka tentunya perjalanan vaksin seperti yang dulu memerlukan waktu yang panjang gitu ya. Traditional paradigma itu sudah bisa dilompati, yaitu adalah dengan adanya outbreak paradigma, di mana kita bisa tahu bahwa bahkan di dalam discovery preklinik maupun preklinik dalam pengertian uji klinik pada hewan maupun pada clinical development itu bisa dilakukan hampir secara paralel, gitu ya, kira-kira demikian konsepnya. Ini mungkin sudah diterangkan lagi tadi oleh beberapa pembicara sebelumnya. Jadi platformnya ada macam-macam, ada DNA base, ada inactivated purified vaccine yang kita dapatkan dari Sinovac Life Science dan kemudian akan diproduksi oleh Bio Farma. Kemudian ada live attenuated dan kemudian ada non-replicating factor. Ini adalah kira-kira platform yang ada di dunia saat sekarang. Ada protein subunit, nanti kan saya terangkan, jadi bagian daripada spike protein atau dari RBD atau receptor binding domain yang dilakukan juga rekombinan untuk menciptakan suatu antigen ya. Ada kemudian menggunakan RNA base yaitu Moderna maupun Pfizer ya. Itu saya kira bagian-bagian daripada platform yang tersedia yang itu menyumbang kepada kemajuan percepatan daripada vaksin discovery. Ini adalah persyaratan registrasi produk vaksin untuk kita ya. Pertama mutu ya. Mutu di sini adalah bahan aktif vaksin. Jadi Badan POM dengan tim ahlinya, dengan tim Komnas dan kemudian dengan tim expertnya dari ITAGI mungkin dari profesi yang lain, itu dia harus memahami dan mempelajari dengan baik dan benar tentang bahan aktif vaksin tersebut. Kemudian juga produk vaksinnya, formulanya, kontrolnya, bahan excipientnya, dan kemudian bagaimana proses discovery-nya. Kemudian bagaimana
studi pada preclinical, in vitro maupun pada hewan coba, mulai dari pada mice atau rat dan kemudian pada primata non-human ya, sampai kepada nanti fase 1 clinical trial, fase 2 dan fase 3. Ini saya kira merupakan satu proses yang harus dicermati oleh regulatory agency itu sejak awal. Itu saya kira yang saya kira perlu saya tekankan. Jadi bukan ujuk-ujuk hanya menerima hasil fase 3, tapi justru sejak awal. Baik, ini satu contoh bagaimana dalam majalah Science kita tahu merupakan majalah dengan Q1 jurnal dengan age index sekitar 1340-an ya. Jadi betul-betul di sini untuk masuk ke jurnal ini tidak mudah benar. Jadi harus mempunyai validitas penelitian yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Ini dilaporkan oleh GAO bagaimana mereka melakukan karakterisasi daripada vaksin SARS-CoV-2. Jadi intinya ada 11 strain sejak awal pada awal-awal tahun ini yang dikumpulkan di Wuhan dan di beberapa provinsi di sekitarnya. Dan kemudian ada 5 strain yang dikumpulkan di Cina, kemudian juga di Inggris, di Italia, kemudian juga di Spanyol dan Switzerland. Di Italia ada 3 strain, kemudian di UK juga demikian. Di antara ke-11 strain, maka diujilah oleh mereka, didapatkan strain yang dilabel dengan CN2, itu strain yang paling menimbulkan gejala COVID-19 yang sangat kritikal. Orangnya sampai masuk ke ICU dan kemudian mendapatkan ventilator. Sehingga diambil dari situ sebetulnya. Dan kemudian setelah strain tersebut didapatkan, maka dimulailah production virus, sehingga akan didapatkan satu viral seed ya, yang akan dikultur ke dalam virus cell. Kita tahu bahwa virus cell itu merupakan suatu sel model, tissue culture, yang didapat dari sel ginjal sebetulnya pada green monkey di Afrika. Dan itu merupakan itu standar ya. Dan kemudian dengan cell factory system, maka dilakukanlah proses-proses yang disebut dengan menggunakan sel kultur tadi untuk memproduksi virus tersebut ya. Dan diuji dengan suatu studi namanya growth kinetic analysis. Ini kita bisa lihat growth kinetic analysisnya pada slide yang di bawah ini. Maka kita lihat pada 33 derajat, 35 dan 37, maka dihitunglah viral load-nya, virus titer-nya. Dan dilihat dengan satu satuan ya, disebut sebagai tissue culture infectious dose ya. Diambil, dilogaritmikan, diambil angka mediannya. Maka kita lihat pada 2 hari 48 jam pasca penyuntikan pasca inokulasi itu maka jelas ada peningkatan dari virus titer. Kemudian dilakukan proses inaktivasi dan menggunakan beta propiolacton di situ. Jadi untuk menginaktivasi virus tersebut yang sudah bisa dipanen dari cell factory system tadi. Dan perlu saya sampaikan pada ketika dia mendapatkan berapa banyak titer virusnya dari cell factory system, maka proses good monitoring practice tersebut dilakukan inspeksi oleh tim ahli Badan POM. Ada tim tersendiri yang datang ke Cina pada saat itu, pada awal-awal tahun, mungkin pertengahan tahun lah maksud saya. Kemudian disertai dengan beberapa orang dari Majelis Ulama Indonesia, yang mereka mencoba pada tataran good manufacturing practice. Jadi pada saat proses discovery-nya, itu prosesnya betul-betul halal dan suci, dan kemudian betul-betul proses tersebut bisa dijamin dari tataran good manufacturing practice. Kemudian dilakukan perubahan waktu itu menggunakan bioreactors. Itu laporannya. Jadi setelah menggunakan cell factory system yang tetap menggunakan tissue culture virus cell, tapi dipindahkan ke Swedia di Umeå menggunakan bioreaktor untuk memperbanyak produksi daripada virusnya. Kemudian setelah itu dilakukan proses purifikasi dengan memasukkan beberapa bahan supernatan yang sudah inactivated, kemudian dikasih benzonase, suatu enzim, kemudian diambil juga diberikan aluminium hidroksidase untuk dibuat proses akhirnya adalah vaksin. Kemudian habis itu dilakukan semacam satu gel elektroforesis dan dilakukan kira-kira protein apa yang terkandung di dalam antigen atau vaksin calon vaksin tersebut ya.
Ada protein S yang kita sudah mempunyai informasi kira-kira berapa kilodalton, 240 kilodalton, ada N protein, ada M protein. Dan kemudian juga dilihat di dalam virus sel tersebut kira-kira bagaimana secara elektron mikroskop virus tersebut berada. Ya. Jadi gambarannya persis sama dengan virus corona yang dilaporkan dalam beberapa laporan kasus. Ini adalah satu imunisasi yang dicoba pada mice dan rats. Ya. Apa yang dilihat immunogenicity-nya? Immunogenicity dilihat adalah kita bisa melihat di sini pada 11 atau 9 strain, maka pada dosis 1,5 mikrogram, 3 mikrogram, 6 mikrogram, itu hampir semua strain menimbulkan suatu respon antibodi yang cukup tinggi ya. Ini adalah dengan semua strain, ada 9 strain dari 11 strain. Kemudian ketika dicoba kepada mice dan rats ya. Kemudian juga kita bisa melihat di sini setelah rata-rata setelah 2 minggu maka akan timbul apa yang disebut sebagai ekspresi imunoglobulin G-nya dan kemudian juga neutralizing antibody-nya. Jadi ini pada fase preklinik ya. Jadi harus yakin dulu bahwa data prekliniknya itu nanti akan diuji pada fase kliniknya itu aman sebetulnya. Jadi di samping safety maka dia juga bisa dijamin immunogenicity-nya bisa punya respon yang cukup baik. Kemudian dicoba lagi bukan hanya pada rat dan mice ya, bukan hanya pada tikus moncit, tapi dicoba pada primata non-human. Itu adalah makaka ya. Maka kita lihat di sini kembali bahwa imunoglobulin G yang spesifik itu juga meningkat pada 14 hari setelah imunisasi, terutama pada 21 hari maupun 29 hari. Kemudian makaka tersebut di sacrifice ya. Kemudian dibandingkan antara kelompok yang mendapatkan vaksin sama yang placebo, maka diambil kulturnya. Maka pada kelompok yang mendapatkan placebo memang masih ada kultur daripada virusnya karena di-challenge dengan virus tersebut, dan kemudian sedangkan yang mendapatkan dosis terutama dosis yang 3 mikrogram maupun yang 6 mikrogram maka tidak ada juga bukti bahwa di sana ada virus pada swab tenggorokan maupun pada anal swab. Ini pada studi preklinik. Nah, kemudian juga dilihat dengan histopatologi, dengan patologi, dengan pewarnaan hematoxylin eosin biasa pada kelompok placebo, dan kemudian kita bisa melihat pada orang-orang yang placebo, bukan orang, ini adalah makaka yang placebo artinya tidak mendapatkan vaksin, dia terdapat mild interstitial pneumonia, sedangkan yang mendapatkan vaksin maka tidak ada gambaran mild interstitial pneumonia pada jaringan parunya. Jadi dengan data ini, data preklinik, maka dipastikan bahwa ini aman untuk dipakai pada uji klinik. Saya ingin menampilkan tentang vaksin platform yang lain, mRNA. Jadi juga pada rhesus macaca, maka sama proses yang juga dipakai, dia harus diuji juga. Bagaimana imunogenicity-nya? Yang juga adalah binding immunoglobulin G maupun neutralizing antibody-nya. Jelas pada minggu-minggu jadi ini adalah 4 minggu setelah vaksinasi atau 2-4 minggu, terjadi peningkatan immunoglobulin G dan juga terjadi peningkatan dari neutralizing antibody pada makaka, yaitu pada orang hutan, dan oleh karena platform daripada mRNA. Ini adalah tahapan ujian di Sinovac Bio Farma. Jadi uji prekliniknya seperti dilaporkan tadi di dalam majalah Science, jadi dilakukan sebelumnya. Uji toksisitasnya dilihat, uji imunogenisitasnya, dan uji anafilaktiknya. Kemudian pada fase 1 itu dikerjakan di Tiongkok, bukan di Indonesia, tapi di Tiongkok. Bukan hanya di Indonesia. Terutama pada kelompok di atas 60 tahun, itu ada kira-kira 22 orang. Memang pada fase 1 itu kira-kira tidak harus banyak. Tapi orang lebih dari 60 tahun yang sehat, kira-kira panduan daripada clinical trial kira-kira 100 paling banyak untuk uji fase 1. Kemudian pada 18 sampai 59 tahun dan juga ada pada anak-anak 3 sampai 17 tahun. Itu fase 1-nya. Kemudian juga fase 2 dilakukan di Tiongkok, ada yang 60 tahun, di atas 60 tahun itu kira-kira pada 350 orang. Panduan daripada uji klinik pada randomized clinical trial pada fase 2 itu kira-kira sampai 500 sampel gitu ya. Kemudian pada 18-59 tahun 600 orang dan pada anak-anak 480. Ini sedang berjalan uji fase 2
pada subpopulasi orang tua dan anak-anak di Tiongkok. Bagaimana dengan negara lain fase 3-nya? Dilakukan di Brasil, 8.800 kira-kira 900-9.000-an. Pada umur 18 sampai 59 ada subpopulasi di atas 60 tahun. Kemudian di Indonesia kita tahu 1620 18 sampai 59 tahun, tetapi kita kemarin baru mencoba melakukan critical review daripada bridging study subpopulasi di Indonesia yang dilakukan di atas 60 tahun ya, sedang diperbaiki dulu protokol atau proposalnya supaya bisa dilaksanakan dalam waktu tidak terlalu lama. Di Turki dilakukan antara 18 sampai 59 tahun. Ini kira-kira tahapan yang dilakukan pada Sinovac. Dilaporkan di majalah Lancet Infection pada fase 1, fase 2 Sinovac itu kira-kira neutralizing antibody-nya itu sampai kira-kira sampai 100%. Kisarannya antara 95 sampai 100% dengan median 99%. Kemudian pada yang ini adalah pada yang ada 2 kohort 0 sampai 14 hari, ada 0 sampai 28 hari, kira-kira juga hampir sama, bisa mencapai 100% daripada immunogenicity-nya dari Sinovac. Kemudian bagaimana dengan yang rekombinan spike protein, ini adalah nanopartikel tadi, semuanya hampir sama, ada peningkatan immunogenicity bila dilakukan pada fase 1, fase 2 pada manusia. Dan kita lihat pada systemic symptom pada sebelah kiri, kalau kita lihat pada yang kuning itu adalah efek simpang pada yang severe, itu sangat sedikit. Semuanya itu berkisar antara ringan maupun sedang efek simpangnya. Jadi kalau vaksin kita menggunakan terminologi efek simpang, karena obat kita menggunakan efek samping. Inilah hasil fase 3 dari mRNA 1273. Ini yang dilakukan oleh Moderna ya. Ini kita bisa melihat bahwa 93% sebetulnya vaksin efikasinya berkisar antara 88 sampai 95,6% pada kelompok dibandingkan orang yang mendapatkan vaksin maupun yang dibandingkan dengan placebo. Ini adalah yang dilakukan fase 3 clinical trial dengan menggunakan platform mRNA dari Moderna. Sedangkan ini yang Pfizer-BioNTech itu juga hampir sama, jadi kira-kira dia mendapatkan 95% dibandingkan antara kelompok yang mendapatkan vaksin dan dibandingkan dengan placebo. Jadi yang sudah ada clinical trial hasil fase 3 adalah yang platform mRNA dari Moderna maupun dari Pfizer. Bagaimana pemahaman tentang emergency use authorization? Ini adalah merupakan rekomendasi dari WHO dan FDA sebetulnya pada konteks global pandemic ya. Ini dikuatkan legal standing-nya dengan peraturan Badan POM tahun 2020 nomor 27. Ini merupakan persetujuan penggunaan obat atau produk biologi yang belum mendapatkan izin edar atau belum disetujui untuk indikasi penggunaan tersebut hanya dalam keadaan emergensi. Ini saya kira konsepnya. EUA ini bukan merupakan izin edar ya. Izin edar berarti kan dia lebih tetap ya. Tapi digunakan dan distribusikan untuk terbatas. Dan kemudian EUA diberikan dengan kondisi syarat diharuskan melaksanakan uji klinik dan atau pemantauan farmakovigilan secara ketat. Jadi ada pemantauan farmakovigilan. Jadi nanti ada bagian daripada KIPI, jadi komplikasi ikutan pasca imunisasi, itu bisa dilakukan oleh Kementerian Kesehatan maupun Badan POM nantinya. Kemudian EUA diberikan bersama dengan fact sheet dalam bahasa Inggris maupun yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia untuk tenaga kesehatan dan informasi produk untuk pasien. Dan Badan POM dapat meninjau kembali persetujuan EUA bila ada update data terbaru. Jadi kira-kira ini adalah merupakan prinsip-prinsip yang memang digunakan dalam memutuskan untuk dikeluarkan EUA-nya. Syaratnya apa? Telah ditetapkan keadaan darurat kesehatan oleh pemerintah. Saya kira ini sudah ada peraturan pemerintahnya, PP-nya. Kemudian terdapat bukti ilmiah aspek keamanan dan khasiat yang cukup dari IP tersebut. IP adalah investigational product ya, untuk mengobati penyakit atau keadaan yang serius dan mengancam jiwa berdasarkan data non-klinik dan atau data klinik. Kemudian memiliki data mutu yang memenuhi standar yang berlaku dan diproduksi oleh sarana yang memenuhi CPOB ya. Cara pembuatan obat ya. Jadi good manufacturing practice. Memiliki kemanfaat besar dibandingkan dengan risikonya. Didasarkan pada kajian data non klinik dan klinik obat yang indikasinya diajukan.
Yang paling penting adalah belum ada alternatif pengobatan yang memadai dan disetujui untuk pengobatan penyakit atau penyebab kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Kita tahu bahwa COVID-19 merupakan public health emergency yang saya kira memang memenuhi persyaratan untuk diberikan EUA. Ini prosesnya, para hadirin sekalian. Jadi setelah penyerahan dokumen registrasi, maka harus dikaji kualitinya. Badan POM dengan timnya sudah pada saat Good Manufacturing Practice atau CPOB itu berangkat ke Cina untuk melihat prosesnya. Sudah dilakukan bahkan dengan salah beberapa anggota Majelis Ulama untuk melihat bagaimana zat aktifnya, obat jadinya, comply apa tidak dengan GMP, Good Manufacturing Practice. Kemudian tersebut dilakukan evaluasi berdasarkan studi non-klinik maupun studi klinik, terutama adalah safety dan efikasi, dan kemudian harus ada product information berupa fact sheet. Ini merupakan bagian daripada kriteria evaluasi, dan kemudian dipertimbangkan oleh Komite Nasional dan expert klinisi dan et al. Baru keputusan diambil, dan khusus untuk EUA daripada CoronaVac ini, kita melakukannya bukan 1 kali, tapi kita melakukannya 4 kali. 4 kali rapat, mulai dari awal Desember sampai awal Januari. Itu kenapa awal Desember dan awal Januari, oleh karena memang tergantung pada data yang disupply atau disubmit oleh peneliti, oleh Profesor Kusnandi Rusmil dari FK4 dan dari Bio Farma. Kita tahu di dalam proses penerbitan EUA ada istilahnya itu enroll submission namanya. Jadilah di submission, didaftarkan dan di-enroll. Jadi artinya bahwa datanya setiap ada data maka dimasukkan untuk dianalisa. Ini sesuai dengan rekomendasi dari FDA tentang bagaimana clinical trial di dalam suatu pandemik, yaitu adalah harus menggunakan prinsip-prinsip apa yang disebut sebagai adaptive randomized clinical trial, menggunakan adaptive design, dan salah satu isi daripada adaptive design adalah interim analysis. Ini penting kita melakukan interim analysis. Ini persyaratannya data non klinik pun juga diminta, ya seperti saya katakan tadi, dan data klinik. Saya kira data klinik fase 1, fase 2, dan fase 3. Persetujuan ini hampir sama sebetulnya prinsip-prinsipnya seperti yang dilakukan oleh WHO oleh WHO maupun US FDA maupun di regulatory agency di Eropa. Jadi intinya bila preliminary human data menunjukkan efikasi tidak tersedia, maka WHO bisa mempertimbangkan apakah evidence yang berdasarkan data non-klinik atau early human study itu cukup justified apa tidak, terutama adalah immunogenicity-nya. Jadi saya kira ini, tetapi kita yang ada di Indonesia, kita punya data vaksin efikasi ya. Tapi nanti mungkin untuk penggunaan pada subpopulasi orang tua, mungkin kita tidak perlu sampai adanya data vaksin efikasi, tapi immunogenicity mungkin sudah lebih dari cukup dengan beberapa pertimbangan. Gitu ya. Nah ini saya kira tadi disampaikan oleh Dr. Nadia, ini merupakan satu prinsip yang oleh WHO ditekankan tentang alokasi, kemudian prioritasi dan rekomendasi. Jadi ada COVAX allocation dari framework, maka harus ada roadmap tentang prioritisasi daripada orang yang akan mendapatkan rekomendasi vaksin ya. Tadi kita lihat di sini bahwa bila tadi ada kebutuhan 180 juta kira-kira orang Indonesia, maka bila hanya tersedia kurang dari 10%, maka harus diprioritaskan lebih dahulu adalah pada kelompok-kelompok nakes health workers yang high atau very high risk. Maka bila nantinya availability vaksin sudah lebih banyak, sekitar 20%, maka bisa disertakan pada manula, orang tua, atau pada orang-orang dengan komorbid. Jadi bukan komorbid, bukan tidak boleh, tapi ada persyaratannya. Ya. Terutama yang high risk, karena memang di Eropa justru prioritas pertama pada pasien-pasien atau subjek yang komorbid. Ya. Kalau sudah 50%, maka semua, terutama adalah guru sekolah, dan kemudian para pengajar, bahkan nanti mungkin pregnant woman bisa diadres untuk itu ya, asal datanya ada dan betul-betul diperlukan gitu ya. Terakhir adalah ini rekomendasi dari Perki ya, karena banyak pertanyaan terutama dari para anggota kita dan masyarakat, bagaimana pada orang-orang yang sudah mendapatkan penyakit kardiovaskuler, maka kita harus menjawab tersebut berdasarkan data-data yang tersedia dan kita rapatkan dan mengambil suatu rekomendasi.
vaksinasi merupakan upaya pencegahan yang seharusnya layak diberikan kepada orang-orang yang untuk mencegah COVID-19, termasuk mereka dengan penyakit kardiovaskuler. Memang saat sekarang belum ada data yang cukup kuat terkait keamanan pada kelompok individu dengan penyakit kardiovaskuler. Tapi kita mengambil suatu konsensus bahwa pada penyakit kardiovaskuler yang masih bergejala atau simptomatik yang belum stabil pada 3 bulan terakhir, dipertimbangkan untuk tidak diberikan dulu. Tapi bukan berarti ini ada kontraindikasi, tidak. Tapi hanya precaution, belum diberikan dahulu. Tetapi setelah 3 bulan, gejala-gejala tersebut tidak ada dan sudah stabil, maka bisa diberikan. Apa gejalanya? Sesak nafas, adanya angina pectoris, mudah capek, berdebar, kaki bengkak, dan sebagainya. Penyakit jantung, gagal jantung kronik stabil tanpa gejala 3 bulan layak diberikan vaksinasi dengan pemantauan. Penyakit hipertensi tanpa gejala dengan tekanan darah terkontrol kurang dari 140/90 sistol dan diastol layak diberikan vaksinasi. Individu dengan penyakit jantung koroner yang sudah dilakukan prosedur revaskularisasi dengan stent atau dengan operasi tanpa gejala 3 bulan layak untuk diberikan vaksinasi. Jadi ini kira-kira rekomendasi yang kita berikan, dan tetap ini semua dengan pemantauan daripada DPJP dan Vaskes yang ada. Saya kira demikian, Dr. Brahmana, mudah-mudahan bisa difahami, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.